Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Labu ini, mungkinkah? Di sisi lain, ketika Taois Api Panas melihat labu Zamrud, dia sedikit terkejut, dan tatapan aneh muncul di matanya. Tatapan pria kurus itu menyapu dengan cepat, dan pada saat yang sama, dia memberi isyarat dengan kedua tangannya. 5 jari tangan hijau seperti gunung itu tiba-tiba mengerahkan kekuatan, rune di atasnya menyala, dan kekuatan hukum yang kuat meletus. Dengan suara yang renyah, cahaya hijau pelindung labu hijau Zamrud hancur. Labu Zamrud meraung, dan akhirnya berhenti gemetar. Ekspresi kegembiraan melintas di mata pria kurus itu. Dia melambaikan satu tangan, dan tangan hijau itu terbang kembali dengan labu Zamrud yang tidak lagi bergerak. Tepat ketika tangan besar itu berjarak kurang dari 10 meter dari pria kurus itu, kekosongan di belakang pria kurus itu berfluktuasi, dan sosok Han Li muncul. Begitu dia muncul, dia melambaikan tangannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Boom, 2 cahaya hijau terbang dari tangannya, melebar dengan liar, dan berubah menjadi 2 pedang hijau raksasa dalam sekejap mata, menebas kepala pria kurus itu. Cahaya pedang hijau menyilaukan keluar dari pedang hijau raksasa, dan momentumnya sangat besar, seolah-olah itu akan membelah seluruh langit. Ekspresi pria kurus itu seperti biasa, tapi sudut mulutnya berkedut menghina. Dia sepertinya sudah menduga Han Li muncul, lalu memberi isyarat dengan satu tangan. Setelah manik giok hijau di atas kepalanya terlepas dari cahaya yang dipancarkan oleh labu Zamrud, itu menjadi cerah kembali. Saat dia memberi isyarat, manik giok mekar dengan cahaya hijau yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian diringkas menjadi 2 lampu kristal hijau setebal ember, menebas 2 pedang hijau raksasa. Peng, peng, 2 ledakan yang menghancurkan bumi bergema, dan ruang di dekatnya bergetar hebat. Kedua pedang hijau raksasa menyusut hampir setengahnya, dan cahaya pedang hijau di permukaannya meredup dan terbang kembali, seolah spiritualitasnya telah rusak parah. Wajah Han Li menjadi pucat. Dia tampaknya telah menderita banyak kerusakan, dan tubuhnya terhuyung ke belakang. Mau diam-diam menyerangku, mencari kematian. Pria kurus itu melirik Han Li, dan mencibir. Matanya sekali lagi tertuju pada labu Zamrud di tangan-tangan hijau itu. Sejauh yang dia ketahui, itu adalah angan-angan untuk Dewa Emas tahap akhir belaka untuk menyelamatkan seseorang dari tangannya. Namun, dia masih harus berterima kasih kepada orang ini karena memberinya harta karun roh alami. Sambil berpikir, pria itu membentuk segel dan melambaikan tangannya. Labu hijau terbang ke arahnya. Tepat pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Labu hijau Zamrud yang awalnya tidak bergerak di tangannya tiba-tiba bergetar hebat, sekali lagi mekar dengan cahaya hijau yang menyilaukan, dan suara seperti guntur yang teredam datang dari dalam. Ekspresi pria jangkung dan kurus itu berubah drastis, tetapi sebelum dia bisa melakukan apa saja, cahaya keemasan muncul dari mulut labu, dan cahaya keemasan yang menyilaukan keluar dari sana, mengenai slip bambu hijau di depannya. Ledakan keras terdengar, slip bambu hijau tiba-tiba bergetar, dan cahaya keemasan yang menyilaukan keluar darinya. Artefak dewa yang tampaknya tak tertandingi sekarang rapuh seperti tahu, mudah ditembus oleh cahaya keemasan. Pria jangkung dan kurus di balik slip bambu juga tertusuk, dengan lubang besar di dada dan perutnya. Seluruh tubuhnya hampir terbelah menjadi 2, tetapi tidak ada setetes darah pun yang mengalir keluar dari lukanya. Itu halus dan hangus hitam. Ini terjadi dalam sekejap, dan ditambah dengan jarak dekat, Taois Api Panas di dekatnya sangat terkejut. Wajahnya menjadi pucat pasi, tetapi dia tidak melakukan apa-apa lagi. Pria jangkung dan kurus itu memuntahkan seteguk besar darah, wajahnya penuh keterkejutan dan kemarahan. Jika dia tidak menggeser tubuhnya tepat waktu, dantiannya akan tertusuk lalu dia akan mati. Meskipun dia ketakutan,
reaksinya tidak lambat. Dia tiba-tiba membentuk segel dengan kedua tangan dan meludahkan bola api hijau, lalu menyebar dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Dia berubah menjadi bola api hijau dan menembak ke kejauhan seperti sambaran petir. Selain manik giok hijau, dia tidak mau repot mengingat artefak dewa lainnya. Tetapi pada saat ini, ruang di dekat pria jangkung dan kurus itu menyala, dan beberapa rantai kristal muncul. Mereka melintas dan tenggelam ke dalam pikirannya. Penghalang cahaya pelindungnya tidak bisa menghentikan sedikit pun. Gerakannya tiba-tiba terhenti, dan ekspresi wajahnya langsung membeku. Seolah-olah seseorang telah merapal mantra imobilisasi padanya. Petir melintas di depan pria jangkung dan kurus itu, dan sosok Han Li muncul. Pucat di wajahnya benar-benar hilang, dan auranya yang kacau juga kembali normal. Dia memukul tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bayangan kepalan hijau muncul dari udara tipis, dan menamparkan kepala pria jangkung dan kurus itu. Kepala pria jangkung dan kurus itu dihancurkan seperti semangka oleh bayangan tinju hijau, memperlihatkan sangkar kristal yang diselimuti jiwa ilahi hijau. Han Li mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya. Petir emas terbang keluar dari ujung jarinya dan tenggelam ke dalamnya. Petir emas menyala, dan jiwa ilahi di kandang indera ilahi berubah menjadi kehampaan. Kandang indera ilahi melintas, dan berubah menjadi beberapa rantai kristal yang terbang kembali dan tenggelam ke dalam pikirannya. Dia melambaikan tangannya, dan cahaya hijau muncul, cahaya melilit tubuh pria jangkung dan kurus itu. Tes, rekan Han, dengan kekuatanmu, mengapa kamu perlu melakukan tipu daya seperti itu untuk berurusan dengan kultivator ranah Dewa Tai tingkat menengah? Suara Magic Light bergema di benak Han Li, dan dia tampak sangat tidak setuju. Han Li mengabaikan cahaya ajaib. Jika dia menggunakan hukum waktu, dia bisa dengan mudah membunuh pria jangkung dan kurus itu, tapi dia tidak ingin terlalu banyak mengeksposnya di depan Taoist Hot Flame. Sambil berpikir, dia mengangkat tangannya dan mengingat labu surga misterius. Dua pedang hangat awan bambu dan kunci emas terbang, dan dia melambaikan lengan bajunya untuk menahannya, lalu berbalik. Taoist Li, kali ini semuanya berkat kamu. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Taoist Hot Flame terbang, mendarat di depannya, dan berkata dengan rasa terima kasih. Taoist Api Panas, Anda tidak harus bersikap sopan. Kami telah setuju untuk bekerja sama, tetapi saya tidak menyangka akan bertemu dengan Anda di sini. Bolehkah saya tahu di mana Taoist Hu dan Taoist Si sekarang? Han Li melambaikan tangannya saat berkata, aku tidak menyangka akan berpisah darimu dalam turbulensi kehampaan. Setelah saya diteleportasi ke sini, semuanya damai pada awalnya, tetapi belum lama ini, saya bertemu dengan utusan pengawas pengadilan surgawi. Jika bukan karena Anda, saya khawatir saya akan mati di sini hari ini. Taoist Hot Flame menghela nafas saat berkata dengan getir. Aku juga bertemu dengan beberapa orang luar akhir-akhir ini. Tidak hanya pengadilan surgawi, tapi juga beberapa orang dari kekuatan lain yang juga memasuki reruntuhan sekte kebenaran. Mata Han Li berkedip sedikit, saat berkata, apa, Taoist Li, apakah Anda mengenali asal-usul orang-orang itu? Taoist Hot Flame terkejut dan langsung bertanya, aku hampir tidak bisa mengenali mereka. Ada anggota Robe Changing Society dan iblis dari alam iblis. Han Li berkata, masyarakat pengubah jubah. Bagaimana mereka tahu pintu masuk ke reruntuhan? Dan alam iblis? Taoist Hot Flame mengerutkan kening dan bergumam, lalu terdiam. Rekan Taoist Api Panas, Han Li menunggu sejenak, tetapi Dewa Api Panas masih diam, jadi dia memanggil. Maaf, saya terlalu banyak berpikir. Setelah sekte kebenaran dihancurkan oleh pengadilan surgawi, leluhur sekte kami, Miluo, menggunakan kemampuan hebat untuk memindahkan seluruh sekte kebenaran ke dalam turbulensi ruang. Selain saya, tidak ada yang tahu pintu masuk ke reruntuhan sekte kebenaran.
Saya bertanya-tanya mengapa orang-orang itu menemukan tempat ini. Mungkinkah kita sedang diikuti? Taois Hot Flame sepertinya telah memikirkan sesuatu lalu menebaknya. Orang-orang itu telah memasuki tempat ini. Tidak ada gunanya memikirkan alasan mengapa mereka ada di sini. Memang ada banyak harta karun di reruntuhan sekte kebenaran. Mari kita jelajahi terlebih dahulu dan tingkatkan kemampuan kita untuk melindungi diri sebanyak mungkin. Ketika Han Li mendengar ini, matanya berkedip lalu berkata, "Kamu benar." Taois Hot Flame mengangguk lalu berkata. Han Li melihat sekelilingnya, dan berkata, "Kami baru saja menyebabkan sedikit keributan di sini. Meskipun tidak mungkin kami terdeteksi, sebaiknya kami meninggalkan tempat ini demi keselamatan." Taois Hot Flame mengangguk ketika mendengar ini. Keduanya membubung ke langit dan terbang ke arah yang sama. Rekan Taois adalah murid dari Sekte Kebenaran, jadi kamu pasti sangat akrab dengan semua yang ada di sini. Kamu pasti telah memperoleh banyak hal. Ngomong-ngomong, saya ingat Anda datang ke sini untuk menemukan seni dunia fantasi 5 elemen utama, bukan? Apakah kamu sudah menerimanya? Han Li tersenyum dan berkata, "Aku malu. Keberuntunganku tidak baik setelah datang ke sini, jadi aku tidak mendapatkan banyak. Kalau tidak, aku tidak akan dipaksa ke dalam situasi ini oleh utusan pengawas abadi. Adapun Major Five Elements Fantasy World Art, saya tidak tahu di mana itu. Di mana saya bisa menemukannya?" Taois Hot Flame tersenyum pahit. "Oh, rekan api panas juga tidak tahu di mana metode kultivasinya. Itu agak merepotkan." Han Li berkata dengan sedikit terkejut. "Tidak apa-apa jika seni dunia fantasi 5 elemen utama tidak muncul, tapi aku khawatir itu akan jatuh ke tangan pengadilan surgawi atau kekuatan lain." Taois Hot Flame menghela nafas dengan wajah khawatir. Han Li melihat ekspresi Hot Flame dan tidak mengatakan apapun. Hot Flame tiba-tiba berbalik untuk melihat Han Li dan berkata dengan ekspresi serius, "Daois Li, kekuatanku lemah. Sekarang reruntuhan sekte kebenaran dipenuhi dengan kekuatan, jika seni dunia fantasi 5 elemen utama muncul, itu akan menarik banyak kekuatan untuk memperjuangkannya. Saya harap Anda dapat membantu saya mendapatkannya. Saya tidak akan mengecewakan Anda setelah selesai." Rekan api panas, saya tidak tahu berapa banyak ahli yang telah datang ke reruntuhan sekte kebenaran sekarang. Saya tidak dapat menjamin apapun, tetapi selama itu tidak mengancam jiwa, saya bersedia membantu Anda. Han Li merenung sejenak dan berkata dengan suara yang dalam, "Terima kasih, Taois Li." Hot Flame sangat gembira dan berterima kasih padanya. Tapi apa itu seni dunia fantasi 5 elemen utama? Kedengarannya seperti metode kultivasi. Han Li bertanya dengan rasa ingin tahu. "Ya, seni dunia fantasi 5 elemen utama adalah metode kultivasi yang berhubungan dengan hukum waktu." Taois Li juga pasti tahu bahwa ada banyak metode kultivasi yang berhubungan dengan hukum waktu di Sekte Kebenaran, dan 5 besar Elements Fantasy World adalah seni rahasia utama sekte. Hot Flame ragu sejenak dan berkata, "Begitu, karena metode kultivasi ini adalah harta dari Sekte Kebenaran, itu tidak bisa jatuh ke tangan orang luar." Han Li mengangguk lalu berkata. Hot Flame diam-diam mengamati ekspresi Han Li. Ketika dia melihat bahwa Han Li tidak menunjukkan ekspresi serakah, dia diam-diam merasa lega. Kalau dipikir-pikir, Han Li benar-benar tidak memiliki minat khusus dalam seni ilusi elemen 5 besar yang didambakan pengadilan surgawi. Bagaimanapun, dia telah memperoleh seni kultivasi lengkap dari Sutra Transformasi Kata Sejati. Berdasarkan uraiannya, jika dia terus mengolahnya, itu akan cukup baginya untuk mencapai alam Dewa Agung. Meskipun seni fantasi 5 elemen besar adalah kitab rahasia tertinggi dari Sekte Kebenaran, persyaratan untuk kultivasi tidak rendah, dan proses kultivasi tidak akan sederhana. Yang terbaik mungkin bukan yang paling cocok untuknya.
Pada saat yang sama, dia juga memahami prinsip menggigit lebih dari yang bisa dia kunyah. Jika dia harus melepaskan kultivasi sebelumnya ketika dia mendapatkan metode kultivasi yang lebih baik, maka pada akhirnya dia tidak akan mencapai apa-apa. Sekarang, dia sangat membutuhkan untuk meningkatkan kekuatan dan tingkat kultivasinya untuk bertahan hidup di dunia abadi sejati yang semakin kacau ini. Hanya dengan bertahan hidup dia bisa mempertimbangkan hal-hal lain. Tentu saja, dia masih sedikit penasaran dengan metode kultivasi ini. Jika dia benar-benar ditakdirkan untuk melihatnya, dia tentu tidak akan keberatan. Saat keduanya berbicara, mereka sudah terbang cukup jauh. Medan di depan mereka berangsur-angsur menjadi datar, berubah dari pegunungan yang berbukit-bukit. Apalagi bukit-bukit ini cukup aneh. Kebanyakan memiliki dua bukit yang berdampingan, berbentuk seperti puncak unta. Tidak ada yang tahu mengapa seperti ini. Meskipun medannya telah berubah, vegetasi di mana-mana di perbukitan masih sangat subur. Festifikasi di sini sangat kuat. Aku ingin tahu di wilayah mana dari sekte kebenaran ini. Han Li melihat medan di bawah dan bertanya. Tampaknya rekan Li cukup akrab dengan situasi geografis dari sekte kebenaran. Hot Flame mengungkapkan sedikit keterkejutan saat mendengar itu. Aku mendapat peta sederhana dari sekte kebenaran beberapa hari yang lalu, jadi aku punya beberapa informasi umum tentang tempat ini. Han Li menjelaskan, begitu, ini adalah wilayah Wood Imperial Domain dari sekte kebenaran. Namun, ini berada di tepi Wood Imperial Domain. Tidak banyak hal baik di sini. Kita sekarang bergerak menuju area pusat. Ada banyak ramuan taman di sana. Kuharap mereka tidak hancur dalam perang tahun itu. Hot Flame mengangguk lalu menghela nafas. Semuanya diatur olehmu. Han Li mengangguk dan berkata, visi di sini jelas. Keduanya perlahan meningkatkan kecepatan mereka dan berubah menjadi cahaya merah dan hijau yang terbang ke depan. Segera, mereka menghilang ke cakrawala. Sementara itu, di langit di atas reruntuhan sunyi yang dipenuhi kabut putih, seberkas cahaya ungu melintas, meninggalkan serangkaian bayangan buram di kehampaan. Mengikuti di belakangnya adalah dua cahaya pelarian lain yang terbang bergandengan tangan, mengejarnya. Dalam cahaya pelangi di depan, pemuda tampan berjubah ungu dengan rambut putih keriting bergegas maju dengan cemberut. Mata ungunya berkedip dengan rasa jijik, dan dia melihat ke belakang dari waktu ke waktu. Beberapa puluh kilometer jauhnya, seorang lelaki tua botak pendek dengan leher agak bengkok sedang berhubungan dengan seorang lelaki berjubah putih. Bersama-sama, mereka mengendarai kereta panjang dan sempit yang terbang dengan kecepatan tinggi. Kedua orang ini tidak lain adalah kepala istana Yuanjing, Lu Wuliang, dan pengawas utusan abadi, Zhao Zhen, yang memimpin Swirling Abyss City di Fuze Immortal Domain. Orang yang dikejar adalah si Chuan Kong, yang terpisah dari Han Li dan yang lainnya. Aku tidak menyangka pemahaman anak ini tentang hukum ruang telah mencapai tingkat seperti itu. Kecepatannya benar-benar sangat cepat. Bahkan dengan kami berdua bergabung untuk mengaktifkan kereta terbang kelas 7 ini, kami masih belum mampu menjatuhkannya setelah mengejarnya begitu lama, kata Lu Wuliang dengan cemberut. Itu bukan masalah. Menggunakan 3 hukum tertinggi menghabiskan banyak kekuatan spiritual abadi. Kecepatan orang ini telah menurun jauh dibandingkan sebelumnya. Jelas bahwa dia telah menghabiskan banyak energi. Dia seharusnya tidak bisa bertahan lama. Selain itu, reruntuhan sekte kebenaran berada dalam kondisi yang sangat mengerikan saat ini. Saya khawatir tanah yang kami tempati tidak terlalu besar. Ketika kita memaksanya ke tepi tanah, dia secara alami tidak punya tempat untuk lari. Zhao Zhen berkata dengan tenang. Kamu benar, rekan Taois Zhao. Dia sudah menjadi kura-kura di dalam toples, dan hanya masalah waktu sebelum dia jatuh ke tangan kita. Lu Wuliang terkekeh. Masalah terbesar sekarang adalah bagaimana kita harus berurusan dengan orang ini setelah kita menangkapnya.
Zhao Zhen mendesak Kok dengan sekuat tenaga, tapi wajahnya menunjukkan sedikit keraguan saat bertanya. Oh, kenapa kamu khawatir? Lu Wuliang mengerutkan kening lalu bertanya. Tuan Istana Lu, kamu masih belum tahu, kan? Orang ini muncul di kota Gathering Moon sebelumnya dan bertarung dengan rekan Taois Su Liu. Menurutnya, identitas orang ini sedikit merepotkan, Zhao Zhen berkata perlahan. Jangan pura-pura bodoh, rekan Taois Zhao. Pada titik ini, lebih baik langsung ke intinya. Lu Wuliang kaget dan buru-buru berkata. Fast Origin House. Orang ini mendapat dukungan dari Fast Origin House, dan statusnya tampaknya cukup tinggi. Sayang sekali kami tidak dapat menghubungi rekan Daois Su Liu sekarang. Kalau tidak, kita akan bisa mendapatkan jawaban yang pasti, gumam Zhao Zhen. Mata Lu Wuliang sedikit berkedip saat mendengar ini. Dia juga tampaknya sedikit bermasalah. Setelah ragu sejenak, dia berkata lagi, karena permusuhan telah terbentuk, tidak realistis untuk berhenti sekarang. Karena kita berada di reruntuhan sekte kebenaran, sebaiknya kita pergi jauh-jauh. Kami akan menghancurkan jiwanya sehingga tidak ada bukti. Aku khawatir itu satu-satunya cara. Mata Zhao Zhen sedikit menyipit saat mendengar ini. Saat keduanya sedang berbicara, mereka tiba-tiba melihat cahaya pelarian ungu di depan tiba-tiba berputar dan jatuh ke arah lembah yang luas di bawah. Mereka buru-buru mengendarai kereta terbang untuk mengejar. Di pintu masuk lembah, ada dua puncak yang menjulang tinggi saling berhadapan. Ada banyak lubang berlubang di atasnya. Tampaknya itu adalah benteng yang digunakan untuk menempatkan penjaga. Ada juga berbagai mantra dan rune yang terukir di sekitarnya. Tampaknya ada beberapa batasan di sekitarnya, tetapi sekarang benar-benar hancur. Bahkan puncak yang tepat sudah setengah runtuh. Setelah Zhao Zhen dan Lu Wuliang bergegas ke lembah, mereka mengejar sampai ke dalam. Di alun-alun batu putih besar di lembah, sesosok sedang meletakkan sesuatu di atas batu bulat hitam di tengah alun-alun. Bocah ini, dia benar-benar berani berhenti dan menyiapkan metode untuk menghadapi kita. Lu Wuliang berkata dengan sedikit terkejut saat melihat ini. Jangan ceroboh. Orang ini memupuk hukum ruang. Dia tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Zhao Zhen mengerutkan kening saat berkata dengan tatapan serius. Tidak peduli apa yang ingin dia lakukan, jangan biarkan dia berhasil. Lu Wuliang menggerakkan sudut mulutnya saat berkata. Setelah berbicara, sosoknya melintas, dan lapisan domain roh kuning tiba-tiba menyebar di sekelilingnya. Dalam sekejap, itu menyelimuti area seluas 1000 kaki. Kemudian, dia melompat keluar, dan kulitnya berubah menjadi warna coklat seolah-olah telah mengering. Seluruh tubuhnya tiba-tiba tenggelam, seolah-olah dia menjadi 1000 kali lebih berat dalam sekejap. Kemudian, dia menabrak si Chuan Kong seperti meteorit. Sudut mulut Zhao Zhen bergerak seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya melihat ke bawah dengan konsentrasi. Tubuh Lu Wuliang jatuh dengan cepat, dan angin yang bertiup kencang seperti guntur. Yang terjadi selanjutnya adalah tekanan kuat yang terkondensasi menjadi suatu zat. Udara di wilayah spiritualnya dikompresi ke titik di mana ia terus-menerus runtuh. Saat dia akan menabrak kotak batu putih dan menghancurkan si Chuan Kong berkeping-keping, lapisan cahaya perak menyebar tanpa peringatan. Itu berubah menjadi domain spiritual perak dan berkembang. Dalam sekejap, itu menyelimuti area seluas beberapa puluh kaki. Lu Wuliang hanya merasakan penglihatannya kabur, dan ruang di sekitarnya tampak tertutup lapisan uap yang kabur. Itu menjadi sedikit buram dan bengkok. Detik berikutnya, sosoknya jatuh ke tanah dengan ledakan keras. Bum bum bum, asap dan debu mengepul dari tanah. Dalam radius 1000 kaki, bebatuan di tanah runtuh dan pasir serta batu beterbangan. Seluruh tanah tenggelam hampir 100 kaki, dan lubang yang sangat besar muncul di tanah.
Zhao Zhen melihat pemandangan yang tiba-tiba ini dari ketinggian di langit, dan matanya sedikit berkedut. Dari sudut pandangnya, Lu Wuliang jelas jatuh ke arah alun-alun batu putih, tetapi pada saat ini, sosoknya jelas jatuh di luar alun-alun batu putih. Dia buru-buru terbang ke bawah dan bertemu Lu Wuliang yang terbang keluar dari lubang yang dalam. "Rekan Lu, apa yang terjadi?" Zhao Zhen dengan cepat bertanya. "Hehe, anak ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Saat aku jatuh, dia melakukan semacam kekuatan magis yang mirip dengan Space Diversion, yang membuatku banyak bergerak. Tapi tidak apa-apa, saya juga akan melakukan kekuatan magis untuk menjebaknya, sehingga dia tidak bisa melakukan teknik apapun, dan kemudian Anda bisa membunuhnya." Lu Wuliang tertawa datar saat berkata, "Kalau begitu terserah kamu." Zhao Zhen menatap si Chuan Kong dan berkata dengan ragu. Lu Wuliang mengangguk dan memberi isyarat dengan kedua tangannya. Saat dia hendak melakukan suatu teknik, dia melihat pemuda berjubah ungu tiba-tiba berbalik dan melihat mereka. Sudut mulutnya meringkuk, dan dia mengungkapkan senyuman yang penuh provokasi. Setelah itu, dia membalik tangannya, dan kompas mini seukuran kepalan tangan muncul di telapak tangannya. Setetes darah perak muda kental di ujung jari tangannya yang lain, dan dia meletakkannya di kompas mini. Semua prasasti roh pada kompas mini menyala dalam lingkaran, dan kemudian ada semburan cahaya perak, memancarkan semburan fluktuasi spasial yang kuat. Pada saat yang sama, batu bundar hitam di belakang si Chuan Kong juga menyala dengan susunan melingkar di sekelilingnya, dan cahaya perak yang menyilaukan dipantulkan darinya. Itu membuat mata Zhao Zhen dan Lu Wuliang sedikit masam, dan mereka mau tidak mau memalingkan muka. Saat cahaya perak menyala dan menghilang, dua sosok muncul di susunan lampu perak dari udara tipis. Orang di sebelah kiri memiliki sosok anggun dengan rambut indah seperti air terjun, dan wajahnya ditutupi cadar putih. Itu adalah wanita muda dari klan iblis, Feng Lin. Di sampingnya adalah pemuda sombong dengan rambut ungu dan jubah bulu merah besar. "Salam, Tuan Muda." Begitu kedua sosok itu muncul, mereka langsung membungkuk kepada si Chuan Kong dan berkata dengan hormat. Si Chuan Kong dengan santai membuang kompas mini yang mengeluarkan asap putih dan telah hancur total. Dia sedikit mengernyit dan bertanya, "Mengapa hanya kalian berdua? Di mana Tetua Jing?" "Melapor ke Tuan Muda, setelah memasuki reruntuhan, saya dipisahkan dari Tetua Jing dan Ziking," kata Feng Lin dengan cepat. "Tuan Muda, ketika Penatua Jing dan saya menjelajahi reruntuhan sebelumnya, saya tidak tahu apakah kami memicu pesona atau diserang oleh kekuatan lain. Saya melihat bahwa situasinya tidak benar, jadi saya mundur dulu. Setelah itu, saya tidak punya waktu untuk kembali untuk memeriksa, dan saya dibawa ke sini oleh Tuan Muda dengan lempeng teleportasi." Pemuda sombong bernama Ziking menyipitkan matanya berkata.